Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi. Tentunya di Islam itu indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang sangat luar biasa. Mari kita sapa dulu. Di samping kanan saya ada Ustazah Saidah. Masya Allah. Ustazah sehat ya? Alhamdulillah. Siap bagi-bagi ilmunya buat jamaah ya? Alhamdulillah. Enggak usah Saidah siapa? Adiknya Ustazah Lulung. Adiknya Ustazah Lulung. Masya Allah. Baik, Ustaz Maulana gimana, sehat kabarnya? Oh sehat. Seger banget hari ini Masya Allah. Harus semangat, apalagi kita sudah masuk di awal bulan Muharram. Betul. Tepatnya tanggal 5 Muharram. 5 Muharram, Masya Allah. Ustaz Syam gimana? Alhamdulillah semangat. Apalagi ngintip-ngintip tema hari ini bikin semangat nih. Iya makanya. Gak sabar banget nih pengen bahas tema kita hari ini. Nah baik, kita langsung aja nih masuk nih. Jamaah, kita tahu nih ya, kita ini hidup di dunia bukan hanya sendirian, ada makhluk lain juga. Nah termasuk jin. Jin itu adalah salah satu makhluknya Allah, namun diciptakan oleh Allah tidak sesempurna manusia. Jin ini juga dapat mengganggu manusia, bahkan merusak kehidupan manusia. Namun kebanyakan jin itu katanya lebih sering mengganggu wanita daripada laki-laki. Emang bener? Coba saya pengen tahu, langsung aja yuk kita bahas nih permasalahan mengenai jin ini yang lebih sering menggoda wanita dalam tema yang luar biasa. Temanya adalah amalan penjaga wanita dari gangguan jin. Masya Allah. Baik jamaah, kalau gitu siapin catatannya karena ini penting banget nih pembahasannya. Sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Aduh astagfirullahaladzim, nauzubillah, jadi serem juga ya, bisa kebanyak gitu kesurupannya. Nah Ustadz Maulana nih izin bertanya nih, ini apa benar jin itu punya cara khusus atau cara yang berbeda ketika mengganggu wanita daripada mengganggu laki-laki sehingga banyak wanita ini yang lebih mudah diganggu? Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Makasih banyak izin Ustazah dan Ustazah. Masya Allah. Sayyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Ayo kita sama-sama bersemangat, memberikan kebahagiaan. Satu hal buat kita, karena ini kita lagi bahas sesuatu yang Masya Allah ya. Yang buat jamaah lagi, pantengin nih, catat nih. Karena banyakkan wanita yang sering terganggu oleh jin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita terhindar dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Amin, Allah. Maka kalau bertanya, pertanyaan dari Mas Mikdad, gimana cara jin mengganggu wanita? Maka sebenarnya caranya jin ini mengganggu wanita dari hal perhatian sosok wanita. Sensitifnya sosok wanita. Wanita itu peka. Wanita itu sensitif sehingga mudah dipengaruhi. Mudah digoda. Mudah yuwaswisu sudurin nas. Membisikkan kejahatan dalam hatinya. Sehingga jangan-jangan. Kan seperti itu. Bahkan praduga-praduga wanita ini karena sensitifnya ini mengaku bahwa dia diginiin. Jangan-jangan kamu selingkuh. Kenapa kamu tahu? Kenapa kau tuduh aku selingkuh? Karena aku lihat dalam mimpi. Waduh luar biasa. Sensitifnya. Apa ini? Baju apa nih? Ya ini. Hati-hati buat kita semua, utamanya saudara-saudara kami dari wanita. Hati-hati. Sifat sensitifnya inilah sebagai jalan setan, jalan jin untuk mengganggu yang namanya wanita. Bahkan bapernya ini. Bahkan mohon maaf, iri hatinya, dengkinya, bahkan tidak bisa berdamai. Iya, ahli sejarahnya wanita.
Itu wanita itu mampu mengingat masa-masa yang lalu. Kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini. Bener banget Ustaz, setuju banget. Gitu ya. Iya. Jadi dari sinilah seakan-akan berita-berita itu sampai kepada pemikiran mereka sehingga juga bisa mempengaruhi dia, sehingga mudah dipengaruhi jin, sehingga bisa kerasukan. Seperti tayangan tadi, Masya Allah, Tabarakallah, mungkin habis bergosip mereka semua itu. Mungkin karena udah kerja nggak langsung pulang, Nggak lagi langsung nongkrong pulang, dulu masih katanya. nongkrong dulu dan sebagainya. Nah ini juga hati-hati. Dan juga kesendirian wanita itu pun bisa sebagai jalan jin untuk mengganggunya. Suka melamun, suka menyendiri, suka apalagi mengingat-ingat masa lalu. Sehingga mohon maaf astagfirullahaladzim, yang biasanya pingsan, yang biasanya trauma, yang biasanya depresi, itu banyakkan kalangan wanita. Utamanya ketika kehilangan, kekurangan, kematian, ujian-ujian ini sepertinya wanita itu lebih mudah digoda, diganggu oleh jin dengan perasaannya, dengan kesendiriannya, dengan ketakutannya. Ketakutan, makan apa anakku? Siapa yang jaga anakku? Siapa yang rawat anakku? Aku tidak tahu bisa apa-apa. Sehingga kalau kematian, kedukaan, yang paling mudah dipengaruhi adalah dari wanita. Wah baik. Jadi wanita itu karena sensitif, baper dan juga sering melamun. Iya sih Sering benar melamun. juga ya. Masya Allah. Nah buat para wanita, ayo mungkin melamunnya itu diganti Lakukan dengan banyak hal-hal yang baik ya. aktivitas. Zikir mungkin Iya. ya diganti Waktu dengan. kerja kan tidak diganggu. Iya. Pada saat kumpul-kumpul kan betul diganggu. logikanya ya. Masya Allah. Baik terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustazah Saidah. Ustazah izin bertanya ya. Ustazah kan wanita itu mungkin sering diganggu karena mohon maaf ya ada misalnya lagi datang bulan gitu ya. Nah tapi yang pengen saya tanyakan apakah jin itu mengganggu wanita karena memang wanita itu kalau sedang datang bulan tidak beribadah atau karena jin itu bisa mencium kayak bau darah atau lagi kurang bersih nih wanitanya gitu. Nah ini mohon penjelasannya nih Ustazah. Silakan. Baik, terima kasih Ya. Kak Amdat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi pertanyaan dari Mas Mikdad. Mas Mikdad Ya. bahwa wanita haid itu gampang banget diganggu jin. Iya. Apakah karena dia lagi haid lantas nggak beribadah Iya. atau karena jin suka dengan Heeh. bau darah? Iya, Itu betul. pertanyaannya ya. Gimana tuh? Jadi itu semua bisa jadi jawabannya. Pertama, banyak banget yang masih beranggapan bahwa kalau lagi haid itu nggak ngapa-ngapain. Padahal yang nggak boleh dilakukan oleh wanita haid, sholat, puasa, tawaf gitu kan ya, itu yang wajib-wajib itu nggak boleh dilakukan. Tapi siapa bilang wanita haid nggak ada ibadahnya, ya kan? Nah, gara-gara berpikiran haid itu nggak beribadah, makanya kadang-kadang banyak banget mereka yang kosong, ya kosong dari ibadah, kosong dari zikir, ya doa dan zikir itu nggak harus dalam kondisi sholat, nggak harus dalam kondisi tidak haid. Jadi lagi haid pun bisa terus beribadah, bisa doa, bisa zikir, bisa sedekah. Nah itu salah satu ya. Jadi kenapa kadang-kadang wanita itu lagi haid bisa diganggu oleh jin? Jawabannya adalah dia bisa jadi lalai dari ibadah. Ibadah itu kan gak cuma sholat, ya kan, lalai dari doa, dari zikir. Karena kosong, sedangkan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa yang namanya doa zikir pagi sore itu seperti baju besi. Ya, seperti baju besi. Makin kuat zikir pagi sorenya itu, maka makin tebal baju besinya. Bahkan kalau yang mantep banget zikirnya, yang benar-benar rutin dan kuat, itu apapun yang menyerang bisa mental lagi, seperti itu. Ya, yang kedua bisa jadi juga gara-gara dia haid karena memang dia dalam kondisi kotor. Kotor, ya. Yang namanya setan itu kan suka banget sama yang kotor-kotor. Ya, jadi ketika wanita lagi haid, dia dalam kondisi kotor, kemudian apalagi tambah tadi seperti kata Ustadz Maulana, bisa jadi juga tambah PMS gitu kan ya, segala macem. Ya udah, nggak ada zikirnya, kemudian dia dalam kondisi kotor, itu kondisi yang disukai oleh setan, oleh jin, bisa jadi seperti itu diganggu. Jadi nggak ada bentengnya, nggak ada baju besinya, akhirnya ya begitu deh ya. Kemudian dalam kondisi yang kotor dan bau itu, dan kalau dibilang apakah jin itu suka sama darah?
Apakah suka sama bau darah? Sekarang gini deh, kalau dalam Quran sudah dijelaskan bahwa yang namanya darah itu diharamkan. Dan dalam pengalaman kita juga ya, apa-apa yang diharamkan buat manusia pasti disukai oleh mereka. Apa-apa yang disunahkan buat kita, mereka nggak kuat. Seperti itu. Jadi kebalikannya aja. Jadi bisa jadi ketika dia lagi haid, kemudian dalam perjalanan jauh, apalagi kejadian suka kayak kadang-kadang kalau yang mendaki gunung misalnya ya, ada daerah-daerah tertentu yang katanya nggak boleh dilewati oleh perempuan yang lagi haid, bukan masalah lagi haidnya larangannya. Mungkin ketika dia lagi haid, dia juga dalam kondisi kosong, kemudian apalagi dari pagi mungkin belum ganti-ganti pembalutnya, kotor, bau, ya udah seperti itu. Jadi capek, kemudian nggak pakai zikir, kemudian kondisi kotor bisa mengundang juga gangguan-gangguan jin yang datang. Jadi jin tuh suka banget ya. Pertama kondisi psikis, kemudian kondisi fisik yang kotor. Oh baik. Begitu baik, kira-kira ya Masya Mas Allah. Mirat ya. Ya, jadi sebetulnya masih bisa beribadah ya yang Bisa meskipun lagi banget. haid pun. Nah itu yang bisa membentengi Enggak dan kosong banget jadinya nggak kan. boleh kosong gitu. banget. Baik. Terima kasih Ustazah penjelasannya. Baik, selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, Afwan. Iya, siap. Ustaz Syam pernah nggak disukain sama orang? Disukain sama orang, alhamdulillah. Pernah. Ini tapi banyak cerita nih ya. Ada yang disukain tapi bukan sama orang. Sama apa Katanya tuh? sama jin. Ya. Nah ini dia nih. Alhamdulillah juga enggak tuh? Ya jangan, kayaknya serem deh soalnya dari beberapa cerita itu kayaknya menyeramkan. Jadi katanya nggak bisa dideketin sama orang atau laki-laki lain kalau misalnya perempuan atau yang perempuan nggak bisa dideketin. Nah pokoknya serem deh. Nah ini sebenarnya bagaimana sih bagi wanita terutamanya yang dicintai dan ditempeli oleh jin tersebut nih Ustaz Syam, mohon penjelasannya guru silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Sayyidah, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Seseorang disukai oleh manusia itu biasa. Disukai oleh atasannya luar biasa, Masya Allah. Disukai oleh jamaahnya, alhamdulillah. Apalagi kalau disukai oleh orang tua dan gurunya, itu ada rasa perasaan yang membanggakan atau rasa perasaan yang bahagia. Ya. Namun pada kasus ini adalah seorang wanita yang disukai oleh jin. Nah itu dia. Sebenarnya bahagia juga sih sebenarnya, karena Nabi SAW itu kan disukai juga oleh bangsa jin. Sampai Nabi SAW diundang untuk ngisi taklim gitu ya, ngisi kajian pada bangsa jin. Ketika bangsa jin melewati segerombolan manusia atau melewati Nabi Muhammad SAW mendengarkan Al-Quran, bahkan jin ini mengatakan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu sami'na inna qur'anan ajaba inna sami'na qur'anan ajaba. Ya, mereka mengatakan kami mendengar sesuatu yang sangat ajib, yang sangat amazing, yaitu Al-Quran. Berarti di sini pada saat ini para sahabat dan Nabi SAW disukai oleh jin, tapi dalam bahasan kita bukan itu. Yang sekarang kita bahas adalah disukai dalam hal negatif. Betul. Kalau yang akhirnya biasanya orang bilang susah jodohnya karena ketempelan jin. Betul. Ada orang bilang mengatakan oh gampang sakit dan segala macam. Iya, betul. Maka apa pengaruh bagi seorang wanita yang disukai oleh jin? Yang pertama adalah adanya rasa malas beribadah. Adanya rasa malas beribadah, susah menggerakkan kaki untuk melangkahkan kakinya untuk sholat tahajud gitu ya. Susah melangkahkan kakinya untuk sholat duha. Yang saya maksud di sini adalah sholat-sholat sunnah. Karena kalau ada orang susah melaksanakan sholat wajib, jangan salahkan jinnya, salahkan orangnya memang. Emang males Emang aja. males orangnya itu. Kalau memang tidak mau sholat wajib berarti dia yang tidak takut neraka. Bukan masalah jinnya di sini. Nah, kita jangan selalu menyalahkan setan gitu. Kadang-kala kita memang yang malas gitu. Jadi yang kita maksud adalah ibadah-ibadah sunnahnya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang betah berlama-lama di kamar mandi. Karena dengan akal sehat saja kamar mandi itu bukan sesuatu yang bersih.
sebersih apapun orangnya, se-OCD apapun orangnya, pasti ada bakteri di dalam kamar mandi. Pasti kita semua sadar bahwa kamar mandi atau toilet itu adalah tempat pembuangan kotoran. Kenapa ada orang suka berbetah-betah, berlama-lama di kamar mandi, di toilet? Berarti ada kelainan dengan dirinya. Subhanallah. Yang ketiga, fitrah manusia beriman suka dengan Al-Quran. Nah sekarang orang yang biasanya dalam gangguan jin, ketempelan jin, lebih suka mendengarkan musik dibandingkan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ada memang orang tidak bisa terlepas dari musik. Kami mengakui kami juga suka musik gitu. Kami bukan kalangan yang mengharamkan musik. Walaupun mayoritas ulama mengharamkan musik. Tapi kami tidak mengharamkan dengan mutlak musik tersebut. Tapi ada orang memang tidak bisa terlepas dari musik. Mau olahraga harus ada musiknya. Mau masak harus ada musiknya. Mau ini harus ada musiknya. Nyetir harus ada musiknya. Di mobil baru masuk udah nyalain musiknya. Subhanallah. Hati-hati, bisa jadi ini adalah pengaruh daripada gangguan jin tadi. Dan yang keempat yang paling umum adalah mimpi buruk. Karena mimpi itu dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, ada bunga tidur, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga gangguan daripada syaitan. Gangguan syaitan baik dari kalangan jin dan juga manusia. Jadi bisa jadi orang yang senantiasa bermimpi buruk, kadang-kadang mimpinya jatuh gitu ya, kadang-kadang mimpinya dikejar sesuatu, maka bisa jadi itu adalah pengaruh daripada disukai oleh jin. Maka nanti kita bahas insya Allah kenapa bisa disukai oleh jin, ada pembahasan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Aduh, kentang banget nih Ustaz Syam, padahal lagi pengen tahu. Ada baskom. Bentar. Ada air. Nah, Ustaz Maulana ada bentar dulu. minyak. Ini tumben-tumbenan Ustaz Maulana kenapa nih bawa air sama minyak? Ini Ada minyak bidara. Ustaz, ini Ada izin ini buat apa Si- Ustaz? Minyak. Ya kan buat prakteknya Ustazah Saida. Oh gitu. Emang Ya. iya Ustazah? Iya, insya Allah kita sambil praktek biar langsung paham ya Ustadz. Jadi Aduh. jamaah di rumah juga bisa menyiapkan Bisa. baskom sama Sekarang air. siapin baskomnya gitu ya. Jadi ada caranya. Buat Ada, apa sih insya Allah. Ustazah? Nanti aja kita bahas. Baik, pokoknya siapin air nih sama minyak nih. Insya Allah Iya. nanti kita akan kembali setelah yang Nggak satu ada ini. minyak juga nggak apa-apa, yang di rumah nggak punya Oh, minyak. air aja nggak apa-apa. boleh. Baik. Air ya, sama jamaah. baskom aja ya. Iya. Masya Ayo Allah. jamaah yang di rumah siapkan baskom dan Ya. air. Kita akan sama-sama praktek untuk pokoknya dia deh. Pokoknya setelah yang satu ini tetap di Islamuddin Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah.